Dan untuk membahas kondisi terkini pasca gempa di wilayah Palu dan sekitarnya, kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal. Selamat siang. Assalamualaikum, Ya, Pak Rizal. selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, Pak Rizal, sejauh ini bagaimana kondisi Kota Palu pasca terjadinya gempa yang terjadi kemarin? Apakah masih terasa gempa susulan hingga siang hari ini, Pak? Ya, sampai siang hari ini masih tercatat kurang lebih 400 kali gempa susulan. Namun, alhamdulillah situasi dan kondisi di Kota Palu relatif aman. Pagi tadi telah dilaksanakan rapat dengan pemerintah daerah bahwa tidak ditetapkan status tanggap darurat dan hanya dilaksanakan pemantauan dan monitoring di beberapa wilayah yang terdampak akibat gempa 6,7 skala Richter kemarin. Oke, baik. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi, Pak Rizal, berarti status tanggap darurat ini diberlakukan atau seperti apa, Pak? Ya, untuk beberapa kabupaten yang terdampak, ada yang menetapkan status tanggap darurat dan siang hari ini kita menunggu keputusan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karena saat ini kita melaksanakan monitoring tujuh kabupaten gempa kemarin. Saat ini pemerintah daerah, Gubernur Sulawesi Tengah dan Forkopimda berada di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi untuk meninjau langsung dampak akibat gempa 6,7 skala Richter kemarin. Dan setelah ini akan dilaksanakan rapat untuk menentukan apakah akan dilaksanakan tanggap darurat atau tidak. Demikian. Baik, Pak Rizal, dari informasi yang berhasil dihimpun oleh tim SAR, sejauh ini lokasi mana, Pak, yang paling parah terdampak akibat gempa yang terjadi kemarin? Iya, untuk 5 kabupaten yang terdampak akibat gempa kemarin, tercatat sampai siang hari ini dari data teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa Kabupaten Sigi adalah salah satu kabupaten yang paling terdampak karena terdapat beberapa kecamatan yang mengalami uh, kerusakan di wilayah kabupaten, kemudian di wilayah desa dan dusun. Kami catat kurang lebih ada 8 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Sigi dan saat ini sudah dilaksanakan pemantauan. Teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana masih melaksanakan asesmen untuk pendataan lebih detail berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak akibat gempa kemarin siang. Oke, baik. Terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi kemarin dari tim Basarnas sendiri, sejauh ini langkah cepat yang dilakukan seperti apa dan apakah hingga sampai siang hari ini masih ada proses evakuasi yang dilakukan di sejumlah daerah terdampak, Pak? Ya, untuk hari ini sudah tidak ada proses evakuasi yang dilaksanakan oleh tim dari Basarnas. Saat ini kami semua melaksanakan monitoring, pemantauan ke wilayah-wilayah lain yang terdampak. Dan kami juga bersama teman-teman dari TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana untuk mengimbau pada masyarakat supaya tidak banyak beraktivitas di dalam rumah dulu. Dan alhamdulillah sampai siang hari ini masih beberapa warga kami tinjau di kecamatan di Kabupaten Sigi. Siang hari ini masih banyak warga yang membangun tenda di depan rumah dan berlindung untuk sementara waktu dalam rangka kesiapsiagaan mengantisipasi kemungkinan gempa susulan yang masih banyak terjadi. Dari catatan 400 kali gempa, ada kurang lebih 25 yang terasa. Namun kekuatan yang dirasakan relatif saat ini sudah menurun dari gempa-gempa kemarin. Oke, Pak Rizal, sejauh ini apakah ada informasi terkait adanya korban jiwa akibat gempa yang terjadi kemarin dan apakah dari tim gabungan atau dari pihak pemerintah sendiri ini sudah melakukan atau membuat posko pengungsian terpusat, Pak Rizal? Ya, untuk data korban jiwa yang meninggal, dari data teman-teman penanggulangan bencana ada 1 yang meninggal, namun korban meninggal ini bukan akibat dari kejatuhan reruntuhan, namun 1 korban jiwa yang meninggal ini akibat serangan jantung. Jadi ada catatan dari teman-teman penanggulangan bencana bahwa 1 korban jiwa yang meninggal akibat serangan jantung bukan kejatuhan oleh material akibat
kemarin. Sementara untuk konsentrasinya ada beberapa posko yang dibangun oleh teman-teman sejarah selain di Pusdal of BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Di lokasi gempa sendiri saat ini sudah dibangun posko dengan beberapa tenda-tenda pengungsian. Oke, baik Pak, kita berharap tidak lagi terjadi gempa susulan dan semua masyarakat Sulawesi Tengah khususnya yang ada di 5 kabupaten di Sulawesi Tengah yang terdampak akibat gempa ini dalam kondisi yang selamat. Terima kasih banyak Kepala Kantor SAR Palu, Bapak Muhammad Rizal. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.